Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka lagi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan menuntut ilmu sebagaimana tuntunan dalam syariat kita. Thalabul ilmi fardhah. Fardhah itu adalah wajib ya, kalau enggak dilaksanakan dosa ya. Makanya kita laksanakan sekemampuannya ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga Allah kumpulkan lagi di surganya bersama orang-orang soleh, surga Firdaus, insyaallah ta'ala minal aminin. Sebelumnya udah sampai belajar surah apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Kita nggak melanjutkan surahnya dulu ya. Saya mau coba berbagi informasi, yaitu pada bab tentang mad. Udah pernah belajar mad belum sebelumnya? Mad. Iya, udah belajar mad sama siapa? Kazadi. Tajwidnya udah sampai mana? Belajar tajwidnya? Baca aja, baca Quran aja. Pernah belajar teori tajwid gak? Apa? Terakhir apa? Mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu apa? Nih mat arid li sukun. Iya. Mat arid li sukun. Apa itu mat arid li sukun? Contohnya mat arid li sukun. Mana contohnya? Kita udah belajar. Apa contohnya? Coba contohin satu aja. Contoh mat arid li sukun. Apa Farhan? Contoh mat arid li sukun. Kita udah belajar. Coba buka bukunya. Mat arid li sukun. Itu fungsinya kamu mencatat begitu. Karena kita nih penuh dengan keterbatasan. Manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Apalagi dipenuhi dengan dosa-dosa. Ya. Pasti gampang lupa. Ilmu itu gampang rontok. Ya. Makanya ikatlah ilmu dengan tulisan. Makanya orang dulu itu, orang-orang penuntut ilmu zaman dulu itu, sekarang mah enak, udah ada buku. Kalau zaman dulu diketik pakai papan, digoresin di tulang-tulang. Ih, zaman dulu belum ada kertas. Sekarang udah ada kertas. Semakin banyak teknologi, semakin mudah teknologi, semakin malas. Terkadang teknologi itu jadi musibah, jadi fitnah. Ya. Majunya teknologi, berkembangnya teknologi itu jadi fitnah kadang. Kalau kita tidak bisa menyingkapi. Makanya harus diambil sebaik-baik mungkin teknologi itu untuk kemaslahatan kita. Ya. Makanya saya bilang BTQ itu baca tulis Quran. Ya, baca tulis Quran itu bukan cuma baca doang, disiapin. Misalkan ada teori apa, boleh dicatat gitu ya, tulis. Tuh kita tuh ketika nulis, maka kita tidak sadar kita sedang mengikat. Makanya saya setiap ngajar itu kan saya udah ada materinya. Saya ikat nih pakai rekam, saya rekam, itu salah satu memanfaatkan teknologi. Mungkin kalau kamu nggak bawa buku bisa
tulis di handphone ya kan. Gitu. Jadi notepad, ntar taruh di drive. Nanti itu banyak faedahnya karena apa? Belum berasa sekarang. Nanti kalau udah masa depan udah banyak tuh timbul fitnah, baru oh ternyata ini ilmu manfaat ya gitu. Makanya sebaik-baik ilmu itu ilmu yang manfaat. Kalau lupa, kenapa salah satu penyebab ilmu lupa itu adalah satu dosa, yang kedua tidak pernah dimurojaah. Jadi kamu habis nulis nih, habis nulis pelajaran udah ya lewat aja begitu, nggak pernah dibaca ulang, tuh jadi hilang ilmunya. Tidak diamalkan, nah ilmu hilang tuh. Makanya salah satu apa mengikat ilmu itu dengan tulisan. Apa mat arid li sukun contohnya? Mat arid li sukun apaan sih? Ada yang nyatet? Hah? Katanya udah belajar mat arid li sukun. Belum dijelasin, baru nulis doang. Maksudnya gimana? Baru nulis belum dijelasin. Oh gitu. Oh lagi fokus hafalan. Hafalannya surah Al-Ghasyiyah. Oh Al-Ghasyiyah itu hafalan. Tahfiz. Ada yang udah hafal? Sama. Jangan nunjuk orang dong. Nunjuk diri dong. Saya hafal Pak. Nanti hafalannya maka jadi aja ya. Karena kan beliau yang pegang buku nilainya dipegang sama beliau. Jadi kalau kalian mau store sama beliau ya. Untuk sementara karena saya gantiin Kak Jadi, maka saya isi materi ini ya. Nanti tanya lagi materi lisukun itu apa, maka jadi ya. Ya. Karena beliau yang kasih catatan, semoga beliau bisa terangin juga ya. Ditagih nggak apa-apa. Nih, contohnya nih, saya kasih contohnya. Ini contoh mat arid lisukun. Kelihatan? Ya. Bagian mana? Masih ingat? Ada gak kamu coba di tulisan kamu? Contohnya apa? Di catatannya tulis apaan? Ada tulisan apa ya di tulisannya? Di tulisan materi dari Kazadi. Ada tulisannya apa? Mat arid lisukun. Ya udah kita lewatin aja deh, kayaknya kalian kebingungan ya. Kita masuk materi saya aja ya, nggak usah materinya Kazadi ya. Sebenarnya berkesinambungan ya. Pada dasarnya mat itu terbagi menjadi dua. Ya. Pada dasarnya mat itu terbagi menjadi dua, mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Mat far'i itu mat asli atau mat tabi'i yang dicabangkan. Kalau mat asli, mat tabi'i itu apa ya? Contohnya. Sebabnya apa ya? Kenapa jadi mat asli atau mat tabi'i? Kenapa jatuh hukum itu? Ya. Ketika ya, fathah ketemu hamzah. Terus kasroh ketemu ya. Dhammah ketemu sukun ya. Itu mat asli atau mat tabi'i ya, belum dicabangkan itu. Nah, cabangnya itu banyak. Ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid disukun, mat lain, mat apa mustaqal harfi, mukhaffaf harfi, mustaqal kalimi dan seterusnya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menerangkan yaitu tentang mad silah qasirah ya. Mad silah qasirah ya. Sudah tampil di layar mad artinya panjang ya, sepakat ya. Terus silahnya itu adalah hubungan atau sambung, disambung. Qasirah artinya pendek ya. Hukum bacaan disebut mad silah qasirah ya.
yakni apabila ada huruf hak domir. Hak domir itu kalau di bahasa Arab itu menunjukkan bentuk ketiga kalau nggak salah, bentuk ketiga artinya dia atau nya. Misalkan contohnya faslun, faslihi, nah jadi gitu. Fasluhu, hu-nya itu dia, berarti kelasnya. Kelasnya siapa? Silakan nanti lihat kalimat sebelumnya, misalnya kelasnya Hisam, kelasnya Farhan, atau kelas berapa nih IPS 2 gitu nanti. Maksudnya begitu. Nya itu domir itu kepemilikan. Rumahnya, mobilnya, kelasnya. Nah, gitu maksudnya. Nah, hak di sini, hak domir di sini dibaca pendek. Baca panjang tapi tidak seperti jumlah mat-mat yang sudah kalian pelajari ya. Dia panjangnya itu seperti mat tobi'i atau mat asli. Ya. Apabila tidak bertemu dengan alif. Ya. Atau kata ganti kata ganti nih. Kata ganti orang atau benda ketiga nih. Oh ya. Saya blok. Nah, kata ganti ketiga. Hak domir, kata ganti ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada sesudah huruf hidup berharokat. Jadi sebelum hak domir itu hurufnya hidup. Sesudah. Sebelum hak domir. Sesudahnya tidak bertemu atau dihubungkan dengan huruf bersukun. Nih, nggak bertemu, tidak disukunkan ya. Atau huruf bertasdid atau huruf alif. Ya. Bacanya berapa? Sama kan seperti matobi'i itu. Cara membacanya panjang sampai satu alif. Satu alif itu 2 harokat, 2 ketukan. Ya. Bihi inda. Bihi 2 ketuk. Bihi inda. Ya. Nih, hi-nya ini nih. Nemat sila qasira. Nah, bihinya. No, hinya ini arti kalau di dalam bahasa Arab itu bihi inda. Di sisinya. Nah, maksudnya gitu. Hinya itu kepadanya. Rasulihi kuntum. Ya. Dan utusannya, jadikannya utusannya tuh. Biadihi 'uqdah, di tangannya, ya di itu. Hinya itu jadi bentuk ketiga. Berapa jumlah harokatnya? 2. Ya, ingat 2. Jadi cirinya mat arid, cirinya mat sila qasira, ya. Cirinya mat sila qasira yaitu dalam bentuk hak domir. Dan sebelum hak domir ini ada huruf yang berbaris. Nah, sebelum hi ada bi tuh. Bi-nya berbaris, ba-nya berbaris. Kalau nih nanti di sini ketemu sebelum haknya, sebelum hak domirnya ada huruf yang mati, sukun atau tasdid, maka dia bukan termasuk mat silah qasira. Cirinya mat silah qasira yaitu hak domir sebelum hak domir ada huruf hidup, ya, berbaris. Nah, bihi, rasulihi, biyadihi, ayatihi, tuh. Junudihi, ini tuh. Lahu, tuh. Sebelum hu ada baris hidup, nih. Lamnya berbaris fathah, hidup. Maksudnya hidup itu bukan sukun ya. Bukan sukun. Ajruhu. Tuh. Sebelum hu-nya ada baris ro, berbaris ro berbaris dhamma sebelum hu. Wa'addahu yahsibu wa'addadahu yahsibu. Nih, sebelum hu-nya ada dal berbaris fathah atau hidup. Wa rahmatuhu lakuntum.
Innahu, hunya tuh. Innahu, hunya mad sila qasira. Ini ada catatan di sini. Apabila sebelum hak domir tadi hurufnya mati atau sukun, atau apabila dihubungkan dengan huruf yang lain sesudahnya, maka hak tadi tidak boleh dibaca panjang. Ya. Tuh syaratnya tuh, kalau sebelum hak terdapat huruf hak sukun, terdapat huruf yang bersukun atau mati, maka tidak jadi dibaca mad. Ya, tidak dibaca mad sila qasira, maka dia bacanya satu harokat. Contohnya apa? Contohnya anhu, bukan anhu. Nah. Kalau kamu ketemu gini, perhatian gini, anhu. Nah, sebelum hak domir ini barisnya mati nunnya, maka ini tidak disebut mad. Paham? Ya, tapi kalau dia sebelumnya hidup, misalnya indahu, indahu nih. Indahu ini kan hidup nih. Sebelum hak domir, maka ini disebut mad. Dibaca panjang, mad sila qasira. Contohnya, nah tuh deh contohnya tuh. Yadaihi. Sebelum hak domir terdapat berbaris ya sukun, maka tidak dibaca mad sila qasira. Pendek bacanya. Yadaihi, satu ketuk. Yadaihi. Bukan yadaihi, salah. Kalau sampai dipanjangkan dainya, maka salah. Kecuali dia mau diwakofkan. Ya, kalau diwakafkan jadi panjang. Namanya mad layyin. Berubah lagi. Yadai. Nah, nanti jadi mad layyin tuh. Wajahu. Nah, tidak dibaca panjang ya, enggak wajahu, enggak. Alaihi. Tidak dibaca panjang. Kalau diwakafkan, hi-nya dimatikan, maka dijadikan mad layyin. Alaihi. Paham? Kalau belum belajar mat lain, silakan nanti tanya sama Kak Zadi ya. Mat lain itu apa? Fihi. Nah, ketika diwakafkan, maka dia bisa jadi mat. Ini syaratnya tidak wakaf ya. Fihi, hi-nya dibaca. Tapi kalau diwakaf, hi-nya nggak dibaca, maka dia akan menjadi mat apa? Mat arid nih. Mat arid lisukun. Kalau mat lain ini, mat lain itu tidak lazim. Tidak lazim maksudnya tidak lazim itu bukan pasangannya mat. Kan pasangannya mat ya itu kan kasroh. Nah, ini ya-nya fathah. Ya sukun ketemu fathah itu mat lain. Ya. Nah, sementara kalau mat arid lisukun itu mad tabi'i yang diwakafkan setelah ketemu huruf hidup. Fihi diwakafkan fi. Nah, itu jadi mat arid lisukun. Fi, haknya dimatiin. Fi. Tapi kalau disambung fihi abada. Nah, hi-nya berarti nggak jadi mad. Karena tidak diwakafkan. Akhuhu. Nah, ini hu-nya nggak jadi panjang ya. Kalau tidak diwakafkan. Kalau diwakafkan hu-nya jadi mati. Akhu. Ya, nanti jadinya mat arid disukun. Nah, sementara kalau hu-nya dibaca, maka tidak boleh dibaca panjang atau tidak boleh jadi mat sila qasira. Karena syaratnya mat sila qasira itu apa? Nah, huruf sebelum hak dhamir harus hidup. Ya. Ini ada lagi nih. Hak dhamir yang dihubungkan dengan huruf lain. Nah, ini juga nih yang termasuk nih. Tidak dibaca, tidak jadi
mat sila qasira. Kenapa? Karena dihubungkan dengan huruf lain. Lahuddin, bukan lahud. Nah, nggak boleh. Hak domirnya jadi pendek, tidak jadi mad. Karena dimasukkan ke dalam huruf lain. Dalam hal ini dal misalkan lahuddin. Rabbihil a'la. Rabbihil, langsung mati dia. Ya, haknya udah nggak panjang lagi. Fatanfa'uhu dzikra. Ya. Fatanfa'uhu dzikra. Annahul haqqa. Ya. Min huthnata tahmiluhul malaikah. Ya. Nih ada pengecualian. Kecuali satu di dalam Al-Quran. Harus dibaca fihi muhanan. Ya, kalau kamu ketemu kalimat ini nih. Ya. Kalau kamu ketemu mat ini dalam Al-Quran, ini hi-nya dibaca panjang. Ini ada pengecualian ya. Nih silakan dicatat nih. Kalau kamu ketemu kalimat ini fihi muhana. Nah, ini dibaca panjang fihinya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Jadi kita coba dengan Al-Ghasiyah. Kita akan coba masuk ke surah yang sudah kalian pelajari, surah Al-Ghashiyah. Delapan berapa? 88. Ya. Kita coba talaki ya, saya bacakan kalian ikutin ya. Semoga kita bisa menemukan materi yang sudah kita pelajari. Yaitu apa? Mad sila qasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah ada mad sila qasirah? Tidak ada. Lanjut ayat kedua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Apakah bertemu dengan mad sila qasirah? Adanya hukum apa di sana? Hukum apa aja yang ada di sana? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya, apa itu hukum apa? Mad tabi'i, apanya? Bagian mana? Wujuh, Nah, apa ketemu apa? Dhammah ketemu waw. Terus lanjut. Wujuh, idgham bi gunnah. Wujuhui tanwin dhammatain ketemu ya. Yauma idzin khashi'ah izhar. Apa ketemu apa?
Tanwin ketemu kha. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Amilatun nasibah. Ada hukum di sana? Apa? Mat tabi'i. Amilah. Lalu amilatun domatain ketemu nun idgham bi gunnah. Kita lanjut ayat keempat. Tasla naran hamiyah. Lanya panjang, nanya panjang. Taus bukan tas lagi ya. Bukan tas, tapi taus ya. Hati-hati mengucapnya ya. Nanti takut salah maknanya. Kalau makhrajnya salah, maka maknanya berubah bahasa Arab ya. Kalau panjang pendeknya salah, maka berubah maknanya bahasa Arab ya. Tausla naran hamiyah. Lanjutkan ayat 5. Tusqa min ainin adiyah. Nah, hati-hati tuh. Mana ain, mana hamzah. Jangan terbalik. Jangan sampai jadi ainin aniyah. Nah, salah. Yang benar ainin aniyah. Yang pertama a, yang kedua a. Hati-hati cara bacanya. Tusqa min ainin aniyah. Ya, lebih baik. Lanjut ayat 6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kalau kita laki, mulutnya dibuka, ya. Keluarkan makhrajnya dengan benar, ya. Sekali lagi nasihat saya, jangan ngecit ya. Tahu gak ngecit? Baca Quran bisa ngecit ya. Kamu nggak baca Arabnya, tapi kamu baca bahasa Indonesianya atau translasi fonetiknya. Ya, misalkan Bismillah, Bismillah, BIBSMIMLLAH. Nah, khawatirnya nanti kalau terbiasa itu kebiasaan buruk tuh. Kalau untuk bantuan boleh sesekali. Kamu bingung nih bacanya apa ya, huruf apa ya? Boleh sekali nengok. Tapi balik lagi ke tulisan Arabnya. Kalau terlalu lama main translasi fonetik, ya, nah, ini bahaya nih. Bahaya nanti pada saat kamu ujian. Pada saat kamu ujian, diuji sama pengujinya, kamu gelagapan. Karena pada saat ujian kan tulisannya nggak ada translasi fonetik, ya, Arab semua. Nah, bahasanya nggak boleh manja ya. Terus belajar huruf Arabnya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. La yusminu wa la yughni min ju'. Hati-hati. Nih agak berat nih. Kalau tidak terbiasa, ain di ujung itu diwakofkan agak berat tuh. Dhari'. Ada nya ya. Min-ju'. Ya. Hati-hati. Lanjut. Wujuhu yawma idzin. Kita panjangkan lagi 2 harokat. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya. Hati-hati, setiap tak marbuto, tahu tak marbuto? Ya, tak yang bulat, ya, tak bulat atau tak perempuan. Kalau bulat dia diwakafkan, maka dia akan berubah menjadi huruf H, ya. Bukan H ya, tapi H. Hati-hati, bedakan H sama H. Ya. Lanjut. Lisa'iha radiyah.
Fi jannatin 'aliyah. Hati, jangan sampai keseret. Bedakan antara jannah sama jannah, ya. Pendek itu ya. Ayat 11. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Hati-hati nih. Hati-hati, banyak yang kespleset di sini nih. Maudu, bukan maudu. Ya ini dot, ya dot, ya. Maudu'ah. Hati-hati jangan sampai jadi maudu'ah. Maudu'ah sama maudu'ah beda. Maudu' sama maudu'. Maudu' sama maudu'. Ini dot ya, tebal ya. Ya, tempelin dulu lidahnya di ujung gigi, mulutnya agak sedikit monyong. Buah. Nah, ya. Jangan du itu dal. Ya, nanti berubah maknanya. Mau sama mau ya. Lanjut. Wa namariqu masfufah. Ya, mouse ya, jangan mas. Ini huruf shad, mouse ya, mausfufah. Mausfuf. Nah. Mausfufah ya, tersusun ya. Kalau masfuf, nah, nanti lain lagi tuh. Ya. Lanjut. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabiyyu. Nah, ya-nya ada tasdid ya. Wa zarabiyyu mabthuthah. Udah bisa semua ya. Apa huruf tha ya. Hati-hati. Jangan bacanya mabsusah. Tapi mabthuthah. Tha. Nah, dua-duanya tha ya. Mabthuth. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ada yang beda tuh temponya, ada yang kecepatan, ada yang kelambatan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Udah hamas, sudah belajar hamas ya? Ya. Bacanya bukan khuliqat lagi ya, khuliqat lagi, tapi ada hamasnya. Khuliqat. Ya. Lanjut, ayat selanjutnya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai. Mad apa itu? Mat wajib atau mat jaiz? Mat wajib. Kenapa kamu nyebut mat wajib? Mat jaiz juga ada hamzah. Alif sama hamzah apa bedanya? Bedanya apa alif sama hamzah? Bentuknya. Emang iya? Alif sama hamzah. Iya.
Jadi gini, perbedaannya dari segi tulisan mat wajib itu hamzahnya pendek. Ya. Hamzahnya pendek. Tidak berdiri. Tapi kalau mat jaiz hamzahnya berdiri. Kenapa begitu? Karena hamzah yang pendek ini biasanya cenderung ada di akhir kalimat atau akhir kata. Kalimat itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kata. Kalau akhir kata biasanya hamzahnya pendek. Tapi kalau hamzah yang berdiri itu ada di awal kalimat. Idza jaa. Jaa-nya itu dia artinya datang. Jaa itu artinya datang. Maka dia a-nya itu ada di akhir kata. Makanya hamzahnya pendek. Ya. Gitu ya, paham ya? Tapi kalau di kalimat yang lain itu mat jaiz munfasil. Ya, cirinya gitu. Kita lanjutkan ayat 19. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Sebelahnya Maman siapa namanya? Siapa kamu namanya? Arya. Ulangi Arya. Wa ilal jibali. Lanjut. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Hati-hati, ardi jangan ardi. Jangan ardi tapi ardi. Ardi. Nah. Jangan sutihat tapi suti. Sutihat ya, tebal. Hati-hati bedakan huruf ta sama to, huruf dal sama do. Bedanya huruf di sama di, huruf ti sama ti. Nah, itu beda tuh. Maknanya nanti berubah. Nih, hati-hati, makhrajnya diperbaiki. Karena kalau makhrajnya salah, maka maknanya pun salah. Lanjut. Ayat 21. Fadzakir innama anta mudzakir. Belum bareng, ayo kita bareng lagi biar sama temponya. Fadzakir innama anta mudzakir. Alhamdulillah tuh bareng tuh temponya gitu. Innama anta. Nah, mad jaiz munfasil. Ya, innama sama anta. Antanya engkau. Ya. Anta itu hamzahnya tegak, ya. Hamzahnya tegak berdiri. Beda sama ayat ke-18 nih. Ilas samai. Tuh, sama-sama ada benderanya. Hamzahnya dia pendek. Kenapa? Karena dia di akhir kalimat. Sama artinya langit. Tuh, mana nih? Tuh. Dan langit. Tuh. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit. Nah, sama itu artinya langit. As-samai. Setiap hamzah yang ada di akhir kalimat, maka dia akan jadi pendek. Pendek tulisannya, gaya tulisannya pendek. Tapi setiap hamzah yang ada di depan kalimat, ya, nih kayak anta, nih. Anta artinya engkau, nih. Karena sesungguhnya kamu, nih. Innama anta. Nah, anta itu kamu artinya, engkau. Kalian antum. Anta itu domir satu, ya. Engkau satu orang, engkau laki-laki sendiri. Nah, kalau di domir di tasrif ya, di sorofnya. Nah, kamu, maka dia gaya tulisannya, bentuk tulisannya akan berdiri hamzahnya. Karena dia ada di awal kata hurufnya.
Kalau di akhir kata maka hamzahnya pendek gitu ya. Cirinya gitu. Bedanya kalau mat wajib muttasil di satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab, kalau mat jaiz munfasil ada di kalimat yang lain. Kita lanjut. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Hati-hati, jangan tir lagi tapi tir. Ya. Tebel, tir, bukan tir. Ngonyongin dikit. Tir. Musaitir, musaitir. Jangan sampai jadi musaitir. Nah, bukan orang Arab tuh. Lanjut. Illa man tawalla wa kafar. Udah diajarin makhraj ro ya. Ro itu nggak boleh banyak-banyak bergetar. Orang Arab itu. Bukan seperti R-nya orang Jepang. Kalau orang Jepang R-nya tuh sampai lidahnya bergetar. Wa kafar. Nah, itu orang Jepang tuh. Orang Arab tuh kafar di antara lam sama ro. Kafar. Kafar. Nah, bimusaitir. Bukan bimusaitir. Tir. Nah, nggak boleh tebel. Apalagi sebelum ro-nya ini berbaris kasroh, maka ditipisin lagi. Bimusaitir. Ya. Ya, hati-hati ro-nya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Akbar. Boleh dikasih angin sedikit kalau huruf kaf. Ak ya. Beda sama huruf qaf. Qaf itu nggak boleh ada angin. Ketelan masuk dalam. Nah, misalnya fil kubur, nggak boleh fil kubur. Nah, nggak boleh tuh. Nggak boleh ada anginnya kalau qaf. Fil ku, nggak boleh ku. Kalau ku entar jadi huruf kaf. Kaf itu ada anginnya. Kalau kalian belajar apa sifatul huruf ya. Nah, bedanya huruf kaf sama qaf. Qaf itu masuk ke dalam qaf. Kalau kaf itu ada anginnya, kaf. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun. Ka. Ya. Boleh dikasih angin sedikit. Inna ilaina iyabahum. Ilaina iyabahum mat jaiz munfasil. Thumma inna alaina hisabahum. Oke. Kita baca bareng-bareng yuk. Hitungan ketiga kita mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Usqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'.
wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar Ketemu gak mat sila qasirah? Hah? Nggak ada? Ada gak? Mat sila qasirah nggak ada? Yakin nggak ada? Hak domir. Ada di mana? Mana hak domir? Ada? Mana? Nah, fayu'adzibu. Tuh hak domir tuh. Fayu'adzibuhu, tapi dia tidak jadi mat sila qasirah. Kenapa? Nah, huruf sebelumnya mati. Hidup itu. Baknya dhammah. Yu'adzibuhu. Nah, tuh hak domir. Nah, karena setelahnya ada kalimat Allah, maka dibacanya fayu'adzibuhullah. Jadi tidak panjang, ya. Tidak jadi mat sila qasirah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, mari kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.